Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil mun'imi 'alal muti'i bitaufiqi wal inabah. Ahmaduhu wa ashkuruhu syukran yaftahu liqailihi minal mazidi baba. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin alladhi anzalta bi syari'atihi aslamal kufri wa ansabah wa ba'athahu li'ila'i kalimatika faqama bidzalika syabiran ala ma fi sabilika asabah. Amma ba'du. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah dimanapun berada, pertama-tama seperti biasa, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, di mana karena limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya kita alhamdulillah masih dalam keadaan sehat walafiat. Dan tidak luput pula salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para kerabat, sahabat, para pengikut yang setia. Saudara-saudaraku, hari ini saya akan membahas tentang riba. Saudaraku, orang-orang yang melakukan riba ialah termasuk orang-orang yang kafir, karena tidak puas dengan rezeki halal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka termasuk orang-orang yang berdosa karena suka menyusahkan orang lain dalam pengambilan keuntungannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai mengutuk pemakan harta riba, wakilnya, kedua saksinya, dan penulisnya. Saudaraku, di antara kejahatan riba yang pernah digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Al-Hakim dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ar-riba thalathatun wa sab'una baban aisaruha ayyankihar rajulu ummah wa an arbar riba aradur rajulil muslim. Riba mempunyai 73 pintu dosa. Yang paling ringan adalah pelakunya bagaikan seorang yang mengawini ibunya sendiri. Adapun riba yang paling berat adalah seperti seorang yang mencaci maki seorang muslim. Saudaraku, harta riba adalah keuntungan yang dipaksakan oleh pemilik modal kepada yang berhutang, sehingga pemilik modal dapat mendapatkan keuntungan dari yang berhutang tanpa kesulitan apapun, dan yang berhutang harus melunasi hutangnya itu atau bunganya setiap saat sesuai dengan kesepakatannya. Pada umumnya perilaku bisnis
kita dikerjakan oleh kaum awam, tetapi mereka tidak mengerti hukumnya. Padahal dosanya sangat besar seperti yang digambarkan, bahwa yang paling ringan dari dosa bisnis riba ini adalah jika seseorang mengumpuli atau mengawini ibunya sendiri. Seperti inilah dosanya. Sudah tentu perbuatan seperti ini sangat besar dosanya. Juga termasuk riba adalah jika seseorang meminjam sejumlah yang untuk membeli seekor sapi, atau meminjam untuk membuka usaha toko, kemudian ia mempersyarat untuk memberinya hadiah kepada orang yang meminjamnya. Tentunya perbuatan semacam ini termasuk harta riba. Saudaraku, para salaf soleh selalu berhati-hati dalam segi bisnis, dari segi bisnis mereka, agar tidak tercampur harta riba sedikit pun. Sampai pun Abu Hanifah tidak mau bernaung di bawah naungan rumah seseorang yang telah berhutang, karena ia takut bahwa perbuatan itu termasuk riba. Umar bin Khattab pernah berkata, "Inni la'alla anhaakum an asya'a tuslihu lakum wa amurukum bi asya'a la tuslihu lakum, wa inna min akhiril Qur'an nuzulan ayat riba, wa annahu qad mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa lam yubayyinhu lana fad'u ma yuribukum ila ma la yuribukum." Aku mungkin melarang kalian, tetapi hal itu baik bagi kalian. Aku mungkin menyuruh kalian, tetapi hal itu tidak baik bagi kalian. Ketahuilah bahwa akhir ayat Al-Quran yang turun adalah ayat riba, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia, tetapi beliau Shallallahu Alaihi Wasallam belum sempat menerangkannya hingga jelas. Karena itu, tinggalkan apa yang meragukan bagi kalian dan kerjakan apa yang tidak meragukan bagi kalian. Maksud dari ucapan ini, atau maksud dari ucapan Umar bin Khattab ini adalah tinggalkan segala bisnis yang engkau ragukan terkena harta riba, dan lakukanlah bisnis yang jelas halalnya dan bersihnya, karena hal itu akan lebih menguntungkan bagi agama dan dunia. Yamhaqullahu riba, Allah memusnahkan riba. Maksud, Allah memikis habis segala bisnis yang berhubungan dengan riba. Saudaraku, kita tidak pernah melihat atau mendengar pelaku bisnis riba yang mati dalam keadaan baik. Termasuk juga putra-putranya yang tidak ada yang mempunyai budi pekerti yang mulia. Biasanya para pebisnis yang mau menerima harta riba, kehidupannya selalu menderita, karena ia mau menerimanya keuntungan tanpa usaha yang sepantasnya. Biasanya seseorang yang suka bisnis riba, maka ia akan kikir, tidak mau menolong orang kecuali dengan keuntungan. Meskipun ada orang yang perlu ditolong, tetapi hatinya tetap keras, tidak mau menolong orang yang butuh bantuannya, karena ia telah menerima sumber dari sumber yang tidak baik. Saudaraku, pokoknya siapapun yang menghalalkan riba, hendaknya ia segera menghentikan perbuatannya, karena riba sangat menyengsarakan umat manusia.
meskipun mereka beralasan bahwa riba tidak berbeda dengan jual beli. Tetapi kita harus menghormati syariat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengharamkan riba. Itulah yang dapat saya sampaikan saudaraku tentang riba. Biarpun singkat, semoga bermanfaat. Ya kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.